Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat dan nikmatnya sehingga kita diberi nikmat sehat sampai sekarang. Tak lupa salawat serta salam saya curahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju ke zaman yang terang benderang seperti sekarang ini. Yang terhormat kepada Ibu Eka Trisnawati MPD selaku dosen pembimbing mata kuliah konsep iptek dan teman-teman sekalian yang berbahagia. Perkenalkan, kami dari kelompok 8 PKM Karsa Cipta. Di sini kami akan mempresentasikan hasil penelitian kami terhadap perancang bangun mesin penyulingan minyak nilam sebagai bahan pengikat parfum aromaterapi di toko parfum Summer Spring. Di sini saya tidak sendiri, saya ditemani oleh teman-teman hebat saya. Yang pertama ada Dwi Rahmi Aulia, yang kedua ada Nur Afni Sevina, dan yang terakhir ada saya, Putri Aulia. Baik, tanpa berlama-lama, kami akan memulai presentasi ini. Kepada presentator pertama, Dwi Rahmi Aulia, saya persilakan. Baik, terima kasih kepada Mbak Putri. Di sini yang pertama ada latar belakang. Latar belakang dalam PKM ini yaitu untuk mengambil ekstrak minyak atsiri yang terdapat pada daun nilam dengan merancang sebuah alat penyulingan berbasis metode uap. Alasan penelitian ini dilakukan yaitu untuk merancang alat penyulingan minyak atsiri tipe uap dengan menggunakan wadah penguapan sekaligus wadah bahan dan wadah kondensor yang diharapkan dapat mengurangi kebocoran pipa dan meningkatkan kinerja alat penyulingan minyak atsiri. Alat ini juga lebih praktis dibandingkan alat penyuling tipe uap langsung. Berikutnya ada identifikasi masalah. Para penulis mengidentifikasi dan merumuskan masalah yang ada dalam PKM ini, yaitu bagaimana membuat suatu alat penyulingan minyak atsiri dari daun nilam yang menghasilkan minyak aromaterapi. Berikutnya ada tujuan. Tujuan yang pertama yaitu membangun alat penyulingan minyak atsiri. Yang kedua, membangun metode perancangan yang efektif dan efisien. Yang ketiga, membuat alat ekstraksi minyak atsiri yang terkontrol dan otomatis. Selanjutnya ada luaran. Luaran yang diharapkan dari program ini adalah adanya desain berupa metode pemisahan bahan kimia berdasarkan perbedaan kecepatan atau kemudahan menguap bahan. Selanjutnya, minyak nilam. Minyak nilam sendiri merupakan minyak atsiri yang berasal dari tanaman nilam. Tanaman nilam merupakan salah satu tanaman obat asli Indonesia. Mutu minyak nilam sendiri sangat dipengaruhi oleh kandungan komponen patchouli alkoholnya. Persyaratan kandungan patchouli alkohol dalam minyak nilam menurut SNI 06-2385-1998 tahun 2003 adalah minimal 31%. Baik, selanjutnya silahkan kepada Mbak Nur Afni. Lalu ada penyulingan dengan uap dan air. Pada metode ini, bahan olahan diletakkan di atas rak-rak atau saringan berlubang. Ketel sulingnya diisi air hingga tidak berada jauh di bawah saringan. Pemanasan air dapat dilakukan dengan uap jenuh yang basah dan bertekanan rendah jika bahannya itu dalam jumlah yang banyak. Keuntungan dari alat ini adalah uap selalu dalam keadaan panas, jenuh, dan tidak terlalu panas, serta bahan tidak berhubungan langsung dengan air panas. Selanjutnya ada teknologi pengolahan minyak nilam. Yang pertama itu tanaman nilam dipanen pada umur 6-8 bulan, sedangkan panen berikutnya dilakukan 3-4 bulan setelah panen pertama. Lalu yang kedua adalah pelayuan, dilakukan dengan cara dihamparkan di atas tikar atau lantai. Jemur selama kurang lebih 4 jam. Bila kondisi cuaca cerah,
Lalu selanjutnya daun nilam yang akan disuling dirajang 15 sampai 20 cm. Lalu penyulingan dengan dikukus digunakan terutama untuk instalasi penyulingan skala kecil, kapasitasnya sampai 2000 liter. Lalu ada inovasi teknologi pengolahan minyak nilam yang dilakukan pasca panen, yaitu pada sistem kahobasi. Destilat setelah dipisahkan, minyaknya langsung dikembalikan ke kettle penyulingan. Pemanasan air di dalam kettle selain dilakukan melalui dasar kettle, juga ada pemanasan tambahan oleh asap sisa bakar melalui pipa-pipa uap yang dilewatkan pada air dalam kettle. Dan untuk destilasi fraksionasi vakum atau destilasi bertingkat adalah proses pemisahan destilasi ke dalam bagian-bagian dengan titik didih makin lama makin tinggi, yang selanjutnya pemisahan bagian-bagian ini dimaksudkan untuk destilasi ulang. Dan untuk penyulingan minyak nilam menggunakan destilasi fraksionasi vakum merupakan suatu seri proses tahapan penguapan flash yang tersusun dalam suatu seri uap dan cairan dari setiap tahap mengalir secara bolak-balik ke tahap berikutnya. Ya, dari tahap pelaksanaannya itu sendiri, waktu dan lokasi penelitian ini dilaksanakan selama 6 bulan, yaitu di tempat usaha penyulingan minyak atsiri dan nilam di toko parfum Summer Spring, Desa Cikawung, Kecamatan Pekuncen, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah. Pemilihan sampel ini dilakukan secara purposive sampling dengan pertimbangan pemilik penyulingan tersebut paling berpengalaman mengelola minyak atsiri dari nilam, yaitu selama 9 tahun. Baik, selanjutnya memasuki tahap pengumpulan data. Pada tahap pengumpulan data PKM ini, yang pertama kita melakukan dengan cara observasi. Observasinya akan dilakukan secara langsung, yaitu di mana pengamatan dan pencatatan yang dilakukan, kita akan langsung terjun ke tempat penelitiannya. Karena pada tahap proses penyulingan minyak atsiri, kita bisa meneliti bersama objek yang akan diteliti. Lalu selanjutnya yang kedua ada dengan metode wawancara, yaitu pengumpulan data atau informasi yang nanti dioperasionalisasikan dengan dalam bentuk kuesioner atau pertanyaan-pertanyaan cara pemrosesan minyak atsiri nilam yang baik dan benar. Lalu yang ketiga dengan cara dokumentasi. Pada pengumpulan data dengan cara meneliti dokumen-dokumen yang sudah ada untuk mengetahui kegiatan penelitian minyak atsiri di toko parfum Summer Spring dengan memperhatikan catatan-catatan yang sudah ada sebagai bukti kegiatan yang telah terjadi di daerah penelitian tersebut. Untuk data penelitiannya, kita menggunakan dua data, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer sendiri itu data yang akan diperoleh secara langsung di lokasi penelitian, sedangkan untuk data sekunder yaitu data yang akan diperoleh dari sumber yang sudah ada. Selanjutnya, teknik analisis data. Pada teknik analisis data, kita menggunakan metode deskriptif, yaitu penelitian yang mencoba meneliti dengan penjelasan yang tepat dan cukup dari semua aktivitas, dari objek, proses, dan sumber daya manusianya. Metode yang dilakukan ini berkaitan dengan pengumpulan fakta dan identifikasi tentang proses penyulingan minyak atsiri dari daun nilam di Summer Spring. Lalu selanjutnya ada definisi operasionalnya. Yang pertama itu ada penyulingan. Penyulingan adalah proses pemisahan atau campuran yang terdiri dari daun dan cairan. Cairannya bisa berupa minyak atau air berdasarkan tekanan uap. Lalu yang kedua ada bahan baku. Bahan baku adalah bahan mentahan berupa nilam kering yang telah dipotong atau dirajang. Lalu yang ketiga ada minyak atsiri. Minyak atsiri merupakan produk hasil penyulingan dengan uap dari bagian suatu tumbuhan yang mengandung minyak. Lalu yang keempat itu ada proses, adalah serangkaian langkah sistematis atau tahapan yang jelas yang dapat ditempuh berulang kali pada penyulingan untuk mencapai hasil yang diinginkan. Lalu selanjutnya ada kerangka pikir. Kerangka pikirnya yang pertama kita itu mencari usaha penyulingan minyak atsiri, yaitu di toko parfum Summer Spring di Desa Cikawung.
Setelah itu kita melakukan penelitian terhadap bahan baku penyulingan minyak atsiri yang digunakan, yaitu berupa daun nilam. Selanjutnya, proses pengadaan bahan baku yang akan digunakan. Dan yang terakhir, kita melakukan proses penyulingan yang menghasilkan minyak atsiri dari daun nilam tersebut. Untuk anggaran biaya PKMKC Rancabangun ini, kita memperoleh total untuk bahan habis pakai sekitar 60%, yaitu 5.038.000. Untuk sewa dan jasa sekitar 15% dengan jumlah 2.200.000. Transportasi sekitar 30%, yaitu 1.400.000, dan biaya lain-lain 15%, yaitu sekitar 112.000. Kiranya itu yang dapat kami sampaikan. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf, karena kami masih dalam proses belajar. Terima kasih kepada teman-teman sekaligus Bu Eka yang telah menyaksikan video ini. Cukup sekian dan terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.